Itu sama seperti Isra Mi'raj. Si Muhammad selalu butuh Jibril. Diomelin nanti kalau misalnya. Muhammad dikawal oleh Jibril. Dari mulai angin bisa jadi awan. Dan yang membuat kamu terhubung dengan bunga, angin, awan, yang dan lain-lain adalah energi cinta. Energi Rahman dan Rahim. Berapa lama kira-kira durasi orang bisa suwung itu? Alam rahasia. Rasa, rahasa, rahasia. Ya. Alam rasa, Anda minum air, terasa. Ada angin terasa di kulit. Rasa. Alam rahasa. Bisa jadi angin, bisa jadi awan. Dan yang membuat kamu terhubung dengan bunga, angin, awan, yang dan lain-lain adalah energi cinta. Energi Rahman dan Rahim. Berapa lama kira-kira durasi orang bisa suwung itu? Kalau sudah terampil, itu 20 menit bisa. Tapi kalau sudah pernah suwung ya, kalau sudah pernah suwung, itu dia cepat. Tapi kalau belum pernah suwung, dia harus latihan dulu. Karena kesadaran itu naik turun, Mas. Oke. Nah, saya kembali ke yang awal tadi, Bah. Pengen diperjelas terkait dengan bagaimana transformasi wahyu kepada manusia. Ya, atau dia bilang nabi lah, siapalah. Terus kemudian ditulis kan. Ditulis menjadi sebuah ayat-ayat. Itu transformasinya kira-kira seperti apa, Bah? Pas dalam proses apa, terus tiba-tiba mengalami momen apa begitu? Jadi nabi yang menuangkan atau mencetuskan ilham, itu bahasanya adalah bahasa kesadaran. Itu sama nggak dengan pikiran yang jernih? Beda. Kita harus mendrop pikiran. Nggak ada pikiran. Nggak boleh. Oke. Beda. Saya bicara, tidak ada sistemnya di sini. Sistemnya adalah ketika Anda mengalami kebersatuan, lahir itu penyaksi. Kalau Anda masih di sini, penyaksi nggak akan lahir. Paham? Adanya wahyu itu karena kita menyaksikan. Jelas. Itu lewat, nggak maksudnya kan ini. Jadi ada, saya potong dulu. Oke. Jadi ada istilah. Semesta ini punya bahasa. Dan setiap manusia punya rekaman memori yang direkam oleh semesta. Ada yang bilang Akashic Record. Yeah. Kalau Abah bicara, perpustakaannya semesta. Punyanya Mas Hendra ada di sana. Siapa dulu Mas Hendra? Sebelum Mas Hendra sekarang, si A, sebelum si B, sebelum si C, sebelum yang ujung-ujungnya adalah emptiness. Ujung-ujungnya adalah keasunyatan, kesuwung. Tapi rekaman dari mulai suwung menuju kita sekarang itu ada di sana. Dan ketika seseorang bisa mengakses itu, ibaratnya dia bisa membaca berita alam. Dan sifatnya individual. Sekali lagi, sifatnya individual. Yang saya bicara, saya dapat ilham besok Hendra tidak boleh pergi dari sini karena kalau pergi kamu bisa jatuh. Iya. Itu kata Abah. Oke. Bukan kata kamu sendiri. Maka itu sifatnya individual. Bisa benar, bisa salah.
Kan kamu uji. Harus diuji. Nah, orang yang bisa mengakses itu, jelas, sekali lagi hanya orang-orang yang sudah bisa drop di ego. Once bisa drop di ego, dia bisa melampaui pikirannya, melampaui perasaan, mood, dan lain-lain. Dia hening. Dalam keheningan itu, apapun bisa diakses. Apapun. Siapa yang paling bertanggung jawab di dunia ini, Bah? Ketika kemudian pengalaman batin seseorang, pengalaman spiritual seseorang, terus kemudian dikampanyekan untuk diikuti oleh banyak orang. Setiap orang bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Itu prinsipnya. Dan seperti yang saya katakan, menurut saya, nobody can save anybody. Tidak satu orang pun di dunia ini bisa menyelamatkan orang lain kecuali Anda sendiri sudah bangun. Anda sendiri sudah awake, sadar. Anda sendiri mencari siapa saya. Kalau proses pencarian tentang siapa saya belum dimulai, ya Anda akan selalu butuh orang. Oke. Itu sama seperti Isra Mi'raj. Si Muhammad selalu butuh Jibril. Diomelin nanti bukan disuruh. Muhammad dikawal oleh Jibril. Dari mulai Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Itu kan dikawal sampai Sidratul Muntaha. Apa Jibril ikut? Abah percaya dengan cerita itu? At least saya punya logika spiritual bahwa Muhammad mengalami proses meditatif dan hening. Okay. Berarti bukan sosok gitu yang ngawal tuh? Bukan. Oke. 100% saya percaya bahwa Muhammad harus hening. Kalau tidak hening, dia tidak mungkin mendapatkan takbir sampai sujud sampai salam. Itu gerak ingsun milik Muhammad. Pribadi ya? Pribadi. You don't deserve it. Bukan milikmu. Kita mencari milik kita sendiri-sendiri sebenarnya. Ya harus jadi otentik dong. Kamu bukan robot. Anda lahir, udah dipakein baterai, diprogram sampai mati begitu. Sayang sekali hidup Anda nggak pernah mencari. Anda semua orang paham ini nggak akan ada perkelahian antar agama, perbedaan kepercayaan, begitu ya, Bay? Karena sebenarnya ada banyak ada gitu. Pasti. Pasti. Doktrin kita kan hanya boleh ada satu ada, Pak. Pasti. Abah bisa akan ke situ nanti zaman. Akan ke situ. Dan biarin aja. Banyak dong agama-agama yang nanti nggak kepake itu, karena sudah nggak sesuai dengan kebutuhan zaman. Agama bukan nggak kepake, tapi pulang kepada fitrahnya. Pulang kepada kodratnya. Oke. Kodrat agama harus menjadi individual searching. Bukan percaya-percaya, bukan belief. Jadi dasarnya bukan belief. Agama itu bukan belief system. Tapi harus menjadi individual searching. Pencarian individu akan diri sejati. Contohnya, Mas Hendra, Abah kemarin lihat bunga matahari. Tahu nggak bentuknya gimana? Bentuknya gini loh Mas Hendra. Mahkotanya lebar, warnanya kuning. Anda simpen tuh. Oh iya, Anda udah lihat belum? Belum, Bah. Misalnya katakan Anda belum pernah lihat bunga matahari, saya menjelaskan, mendeskripsikan tentang bunga matahari. Ketika Anda tahu dari saya, itu Anda bukan beragama namanya. Lalu Anda percaya, Anda sebarkan itu. Bunga matahari itu, kalau mahkotanya lebar, warnanya kuning. Bijinya banyak.
Nanti di kepala orang lain lagi. Tapi kalau keluar dari percaya atau tidak percaya, kita experiencing, mencari. Kalau kamu mau tahu bunga matahari, clarify dong. Betul nggak Abah bilang kelopaknya, mahkotanya itu lebar dan warnanya kuning? Anda pergi ke kebun bunga, cari bunga matahari. Begitu Anda tahu, Abah tanya, apa butuh lagi believe on that things? Percaya itu butuh lagi nggak? Ketika Anda udah melihat bentuknya bunga matahari seperti ini, Enggak dong. nggak butuh lagi percaya. Anda artinya tahu, bukan percaya lagi. Anda tahu, oh bunga matahari seperti ini. Jadi agama nanti bukan nggak kepake, tetapi kembali kepada kodratnya sebagai tool of individual searching. Truth searcher. Kamu akan menjadi truth searcher. Iya. Bukan menjadi believer. Sekarang ini kan kita dari lahir harus menjadi believer. Kamu percaya, kalau nggak percaya kamu mau masuk neraka kamu. Iya. Dosa kamu. Oke, Bah. Kita lanjutkan di sesi akhir ini. Ada 2 pertanyaan yang mungkin ini penting sekali ya. Tidak hanya saya, mungkin teman-teman yang lain juga pada bingung ya tentang siapa manusia pertama kali di muka bumi ini. Proses adanya dia itu bagaimana? Apakah kecil terlebih dahulu atau langsung besar? Kalau kecil terlebih dahulu, yang ngasih makan siapa? Yang ngerawat siapa? Begitu, Bah. Yang kedua nanti mungkin seputar kehidupan setelah mati, Bah. Yang jelas adalah Anda dan kita semua adalah produk dari perubahan. Produk dari perubahan. Anda adalah makhluk evolusi. Oke. Titik. Jadi Abah tidak mau berdebat siapa, karena akan menjadi jawaban yang bodoh buat saya nanti. Jadi bagi saya semua berproses. Sekarang pun kita berproses. Alam tengah mengevolusi kita. Detik ini berlangsung. Proses evolusi itu. Anda dulu nggak bisa merekam, melakukan ini dengan teknologi, kita bisa. Otak manusia dicerdaskan dari waktu ke waktu dengan berbagai macam discovery-nya. Tapi sekarang sifatnya spiritual itu kan discovery-nya bukan di dunia luar, tetapi harus ke sini arah. Jadi kalau science itu bergeraknya mencari keluar, gimana caranya bikin kamera, bikin mobil, cari tahu bulan, cari tahu Mars, cari tahu galaksi. Tapi kalau kita mencarinya ke dalam. Jadi persamaan antara spiritualis dan saintis itu sama-sama mencari. Tapi yang satu mencari keluar, yang satu mencari ke dalam. Dan yang pasti, manusia pertama adalah Anda adalah, kita semua adalah primata. Apa itu, Bang? Primata. Primata. Ya, kera. Ya pasti. Nah, sebelum menjadi kera, Anda kan single cell organism. Ngerti kan? Kita kan single cell organism. Dan sebelum menjadi single cell organism, kita adalah buah dari ledakan. Sorry, saya nggak harus kamu percaya, Mas. Iya. Anda nggak harus percaya. Tapi saya sudah mengkonfirmasi langsung, mengklarifikasi langsung dalam hening saya. Tapi saya nggak bolehin anak-anak percaya. Oke. Ada potensi nggak kera-kera yang sekarang itu nanti juga bisa berevolusi jadi manusia? Indeed, pasti. Tapi yang pasti, evolusi mundur, Mas. Evolusi. Manusia sekarang kelakuannya jadi kera. Itu evolusi mundur. Iya, benar juga, Pak ya. Iya, betul. Manusia kan kelakuannya jadi kera lagi, itu evolusi mundur. Tapi yang pasti gini, Mas. Sebelum kita kera, kita single cell organism. Sebelum kita single cell organism, kita adalah ledakan itu, produk dari ledakan itu. Singularity itu.
sebelum bibit energi singularity itu, kita adalah nothingness. Nothingness. Iya. Non-being. Iya, tidak bisa, iya. Not identified. Oke. Kapan-kapan itu dilanjutin, Bah. Oke, Tapi Bah. jangan nanya Oke. Adam ya. Siap. Saya nggak tahu. Bah, ini ya tentang apa tuh namanya kehidupan setelah mati gitu. Ada orang mengatakan, ya udah mati, selesai mati ya udah, nggak ada apa-apa. Gitu. Ada yang bilang juga pilihannya kalau nggak di surga, ya neraka gitu. Ada yang mengatakan, ya kau akan lahir kembali gitu. Nah ini pertanyaannya, roh itu ada apa enggak atau hanya asumsi? Yang kedua, bagaimana perjalanan hidup manusia setelah mati? Apakah memang benar barangkali kita dulu tuh pernah hidup di zaman apa begitu, sebagai apa begitu, terus ada fenomena manitis, ini kok persis sama kakeknya, neneknya. Nah ini butuh penjelasan, Mbak. Sebenarnya ini penjelasan yang nggak bisa kelar dalam satu hari. Iya benar. Namun saya mencoba memadatkan. Jadi kalau energi itu tidak bisa hilang, Mas. Kekal dia. Ya. Yang Anda sebut roh, saya nggak mau nyebut roh karena sifatnya masih fisikal. Dan tidak seperti yang di TV-TV, yang di movie horor. Cobalah Anda ketika takziah, ada jenazah di depan Anda. Cobalah Anda untuk tidak berbuat apa-apa. Duduk saja di samping jenazah itu. Ketika Anda duduk, Anda cobalah untuk hening. Kalau sudah pelaku hening ya, pelaku meditasi, untuk hening, diam saja. Anda akan merasakan itu ada energi di sana. Tapi komunikasinya adalah komunikasi nonverbal. Gak mungkin kita ngobrol dengan energi yang indrawinya sudah musnah, seperti ngobrol di warung kopi. Pasti komunikasinya ada nonverbal. Iya. And then kemana itu nanti? Yang jelas, Anda membawa memori sebelum Anda hidup di sini. Betul. Anda membawa memori. Dan yang berjalan dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu episode ke episode yang lain, adalah perjalanan memori itu. Singkat kata, kesadaran Anda. Ketika kesadaran Anda masih kesadaran bentuk, ya Anda akan dilahirkan sebagai bentuk lagi. Tapi ketika kesadaran Anda sudah universal, Anda menjadi segala-galanya. Anda udah tercerahkan, begitu mati, saya bisa merasakan Mas Hendra dalam tiupan angin. Ketika melihat samudra, saya melihat Mas Hendra. Ketika melihat bunga, saya rindu dengan Mas Hendra. Ketika melihat gagahnya gunung, saya melihat Mas Hendra. Itulah Anda. So, individuality itu udah drop, Mas. Kalau roh itu kan masih membawa individuality. Iya. Tergantung roh siapa dulu nih. Roh yang tercerahkan apa yang belum tercerahkan. Karena yang belum tercerahkan energi itu masih di situ. Tapi kalau yang sudah tercerahkan, dia melebur bersama seluruh keberadaan. Memorinya itu sudah tidak ada lagi. Dia membakar habis memorinya. Tapi kita kan hidup karena memori kita yang dulu. Anda membawa karma Anda yang dulu. Oleh karenanya Anda lahir sekarang. Dan tugas kita bagaimana kita tidak dilahirkan lagi. Mengenai surga dan neraka saya tidak tahu.
silakan clarify sendiri gitu loh. Iya. Tapi yang saya tahu, kita hidup karena kita membawa memori. Dan kita mati, kita akan membawa memori. Dan perjalanan memori itulah, perjalanan kesadaran itulah yang menentukan kemana kita nanti. Episode apa lagi selanjutnya. Yeah. Kalau kesadaran kita masih kesadaran bentuk, artinya kita masih entangle with rumah, duit, pekerjaan, dan perempuan, istri kita masih terlalu sayang, masih cling sama duniawi, kesadaran kita masih kesadaran duniawi. Tapi kalau sudah kesadaran universal, ego udah nggak ada, individuality udah drop. Saya nggak bisa bilang lagi kamu sebagai roh. Tidak. Kamu adalah kesadaran. Kamu adalah segala-galanya. Jadi kalau misalnya kesadaran kita masih duniawi, masih materi, potensi untuk kemudian lahir kembali di bumi, oke. Persis. Nah, belum tentu bumi loh, Mas. belum tentu bumi ya? Planet kecil ini kan Oke. planet kecil ini hanya setitik di antara lautan semesta yang maha dahsyat, maha luas. Multiverse, universe. Apalagi gitu saya. ya? Nah, Ya. gini Pak, misal kasusnya gini aja deh, untuk menutup dialog kita gini ya. Misalnya karena kesadarannya masih sangat duniawi banget, materi banget, terus kemudian lahir lagi menjadi manusia. Nah, proses transformasi kesadaran itu masuk ke rahimnya ibu, netes ke bayi itu gimana? Nah, ini dia. Mas, saya selalu sampaikan ini ke teman-teman, baik itu praktisi meditasi dan lain-lain. Kalau membahas ini, kita jangan mabuk wujud. Oke. Okay? Karena kalau kita mabuk wujud, kita nggak akan pernah bisa. Karena apa? Perjalanan memori menuju si bayi itu kan maksud Anda. Itu bukan perjalanan yang bisa digambarkan, oh tiba-tiba seperti di film rohnya masuk, tidak seperti itu. Itu ada mekanisme alamnya. Anda menjadi seorang individual seperti ini, seorang individu seperti ini dengan personality seperti ini. Itu pun bagi Abah bukan sekedar tebak-tebak buah manggis. Yang dengan kata lain Mas Hendra kan mau tanya, kok bisa reinkarnasi itu memorinya dalam bentuk apa? Dalam wujud apa? Tapi please, kita jangan mabuk wujud, Mas. Kita sebagai pelaku hening, sebaiknya kita memahami ini dari sisi persifatan. Oke. Dan bergeraknya. Sekarang Abah tanya, kamu pun nggak bisa kok mengidentifikasikan angin itu. Apalagi kamu bisa merasakan, tapi nggak bisa mengidentifikasikan. Betul. Kamu nggak bisa juga mengidentifikasikan roh atau energi itu. Kamu bisa merasakan, tapi kita tidak bisa identify. Dan jangan kita identify sebagai kepalanya seperti ini, nggak bisa. Itu masih fisikal. Iya. Oke. Dan ini ada 3 alam, Mas. Alam rasa, alam rahasa, alam rahasia. Rasa, rahasa, rahasia. Ya. Alam rasa, Anda minum air, terasa. Ada angin, terasa di kulit. Rasa. Alam rahasa ini, antara alam rasa dan rahasia. Alam roh asa. Anda bisa mengidentify, tapi Anda bisa merasakan, tapi tidak bisa mengidentify. Contohnya, ini fenomena ini tadi. Fenomena pindahnya memori
dari satu wujud kemudian ke wujud yang lain. Iya. Ini alam rahasa. Oke, Bah. Dan ketika sudah tidak menjadi apa-apa, itu ada alam rahasia. Kemana lagi, Bah? Kalau udah nggak mewujud itu kemana lagi? Itu udah alam rahasia. Iya. Dan begitu alam rahasia itu diterjemahkan ke dalam kata-kata, dia tidak akan mempunyai makna lagi. Dia akan miskin. Jadi kebanyakan orang silent, diam, itu karena sudah bukan mainan otak dan mulut. Gitu Mas Hendra. Iya, paham. Konkretnya Abah bisa bicara, perjalanan memori itu terjadi. Seperti apa masuknya, alam punya mekanisme. Tapi jangan menggambarkan kita keluar roh masuk ke itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti di TV. Tidak seperti itu. Oke, Abah Hisa, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas pencerahannya. Sama-sama. Jadi saya pikir bukan pencerahan, tetapi menyambung kasih dan cinta. Iya, Bah. Thank you, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Semoga kita selalu dilindungi. Nggih, matur suwun, rahayu, Pak. Rahayu.